Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa untuk mata kuliah perbandingan hukum kepolisian di kajian ilmu kepolisian SKSD Universitas Indonesia. Sebelumnya Anda ditugaskan untuk menjawab pretest yang akan saya tampilkan pada Google Form yang bisa Anda akses, dan Anda bisa mengisi beberapa soal yang sudah saya tuliskan. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum. Hukum adalah berupa norma dan sanksi yang mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Apabila ada yang melanggar, maka melanggar terhadap norma tersebut, maka ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Di dalam memahami ilmu hukum atau ilmiah hukum, bahwa akar hukum dari bangsa ini adalah ideologi atau filosofinya adalah ideologi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh. Sedangkan batang atau pohon ilmu hukum itu sendiri adalah subsistem kemasyarakatan. Dalam hal ini mempelajari tentang sosiologi, tentang sejarah, politik, ekonomi, budaya, administrasi, sebut dengan cabang hukum seperti sosiologi hukum, politik hukum, dan lain-lain. Kalau istilahnya law is a tool social engineering. Kemudian cabang dari ilmu hukum itu sendiri yakni adalah hukum positif, di mana terdapat adalah hukum perdata, kemudian hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum lain yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dan hukum-hukum perkembangan kebutuhan di masyarakat. Kemudian sistem hukum menurut Lawrence Friedman itu terdiri dari substansi, struktur hukum, kemudian budaya hukum. Dalam sistem hukum di beberapa negara itu menggunakan di dunia ini menggunakan common law, civil law, kemudian sistem Islam, sistem hukum menggunakan sistem hukum budaya, kemudian perbandingan sistem hukum, bagaimana melihat aturan hukum berlaku di masing-masing negara sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum perbandingan hukum kepolisian. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan bagaimana sifat hukum kepolisian. Sifat hukum kepolisian sama dengan sifat hukum, yakni memaksa dan mengatur. Memaksa dalam hal ini bahwa polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan itu berwenang melakukan upaya memaksa dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat dan lain-lain. Namun tetap menjunjung nilai-nilai HAM, karena kedudukan anggota polisi dan warga negara itu sama di mata hukum, dan polisi mempunyai kewenangan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijakan dalam hal ini. Namun polisi tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan profesi untuk melindungi dan menjalankan HAM. Peraturan hukum kepolisian itu bersifat mengatur bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi. Kemudian pengertian hukum kepolisian yakni sebagai hukum tindakan polisional atau hukum pelaksana tugas dan kewajiban polisional menunjuk adanya tindakan. Hukum kepolisian adalah hukum prosedural, yakni hukum yang memberikan kekuasaan bagi polisi atau menggariskan tindakan polisi, dan hukum substansif menetapkan definisi tindakan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana. Dalam ajas-ajas hukum kepolisian ada ajas penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, ajas penyelenggaraan negara, dan ajas pemerintahan yang baik. Di kepolisian Indonesia dikenal dengan Tribrata dan catur prasetyanya dalam menjunjung ajas kepolisian Indonesia, yakni ajas legalitas, ajas kewajiban, ajas partisipasi, ajas preventif, ajas subsidiaritas, dan ajas oportunitas.
Sumber hukum kepolisian itu sama dengan sumber hukum, di mana peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, doktrin, dan adat kebiasaan ini menjadi sumber hukum, yakni khususnya sumber hukum kepolisian. Fungsi, peran, dan tugas wewenang polisi itu diatur sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan di pasal 2 bahwa fungsi kepolisian itu salah satunya adalah fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian peran kepolisian. Menurut pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian tugas pokok kepolisian itu ada 3 hal, yakni pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Wewenang polisi dalam hal ini adalah tentang diskresi kepolisian didasarkan kepada kode etik kepolisian. Dalam ini menyebutkan bahwa preventif, dan represif dalam menangani kewenangan kepolisian. Polisi dalam hal ini diawasi oleh Lembaga Kepolisian Nasional, Kompolnas, yang memiliki tanggung jawab merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas kepolisian negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Tugas Kompolnas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan pemberhentian Kapolri. Kemudian sistem kepolisian di dunia. Sistem kepolisian yang ada di dunia ini dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara tersebut. Jika melihat bagaimana sih melakukan perbandingan hukum kepolisian, apa yang dilihat perbandingan hukum kepolisian, yakni artinya membandingkan kepolisian di beberapa negara. Kita bisa melihat dari beberapa unsur, misalnya dipengaruhi aturan hukumnya terkait konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara di suatu negara, terkait administrasi manajemen, organisasi profesional, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi di suatu negara, dan melihat budaya masyarakat. Kita ambil contoh adalah kepolisian di Amerika Serikat. Kepolisian di Amerika Serikat itu memiliki kekuasaan untuk pemerintahan daerah atau local government. Dalam hal ini ciri-cirinya adanya penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian semula sebagai bentuk negara federal. Sistem kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat adalah sistem dengan paradigma fragment system of policing atau sistem kepolisian yang terpisah berdiri sendiri. Terdapat karena itu dilakukan pembatasan kewenangan kepolisian, karena sistem ini juga dikenal dengan nama sistem desentralisasi yang ekstrim. Di Amerika Serikat adalah sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika. Ya kan? Di Amerika Serikat yang ada adalah sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika. Tanggung jawab Kamdagri ada pada masing-masing pemerintahan atau tanggung jawab bersama. Kemudian di Amerika Serikat, lembaga kepolisian disusun dalam 3 tingkat. Ada federal, negara bagian, dan lokal. Namun konstitusi tidak mengatur bentuk kepolisian terpusat. Yang menyelenggarakan fungsi kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian. Ya kan? Meskipun misalnya ada bentuk-bentuk kejahatan khusus ya seperti sabotase, mata-mata, dan lain sebagainya, itu oleh lembaga kepolisian federal seperti FBI, USDA, US Marshal, US Attorney General, US Secret Service, dan lain-lain, di mana lembaga-lembaga kepolisian ini berada di bawah beberapa departemen. Jadi itu berada di kepolisian federal, ya, diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kepolisian federal. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari sistem kepolisian di Amerika Serikat
kewenangannya terbatas, pengawasannya lokal, penegakan hukum terpisah. Dan apa sih kelebihan yang ada di menggunakan sistem fragment system of policing atau membagi sistem kepolisian itu? Relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Polisinya jadi otonom di dalam mengatur segala kegiatan. Kemudian kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan organisasi polisi. Lebih pendek birokrasi dalam pengusulan dana. Kekurangannya, penegakan hukum terpisah berdiri sendiri. Kewenangan terbatas hanya daerah di mana polisi itu berada. Tidak ada standar profesionalisme masing-masing daerah. Pengawasan yang sifatnya lokal, artinya pengawasan hanya diberikan oleh pemerintah daerah setempat atau masyarakat lokal. Ini beberapa contoh. Saya mengambil satu contoh tentang polisi di Amerika. Sumber bacaannya di Abdul Muiz, Hukum Kepolisian dan Kriminalitas, kemudian Ahwilutan, Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis, Nur M. Aziz, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Format Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kepada mahasiswa mata kuliah Perbandingan Hukum Kepolisian, dalam hal ini saya menugaskan Anda membuat penelitian pustaka berupa laporan hasil penelitian terkait perbandingan hukum kepolisian di Indonesia dengan beberapa negara, melihat aturan hukum terkait konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, administrasi, manajemen organisasi dan profesional, tanggung jawab kepolisian, serta peran dan tugas polisi dan budaya masyarakat yang berlaku di negara tersebut. Ada beberapa negara yang nantinya akan dibahas oleh seluruh mahasiswa: Malaysia, Singapura, Filipina, Cina, Jepang, Australia dan Inggris, Belanda, Prancis, Arab Saudi, India dan Turki. Ini menjadi tugas bagi seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Pada dasarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam mengatur kepolisiannya. Sistem kepolisian yang ada di dunia ini dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Sampai ketemu. Kepada seluruh mahasiswa, Anda ditugaskan untuk membuat tugas laporan hasil penelitian kemudian dipresentasikan. Sampai ketemu pada minggu depan. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang perbandingan hukum kepolisian. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.